warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penentuan biaya proses, unit tambahan dan unit dalam proses. Dengan saya Vela Hidayah Paramita nomor absen 23. Saya Sanjaya Putri absen 20. Saya Brilianti Salman dari absen 3. Untuk pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah tambahan unit akibat tambahan bahan, yang kedua unit dalam proses. Yang pertama yaitu tambahan unit akibat tambahan bahan. Adapun dampak penambahan bahan oleh departemen setelah pertemuan pertama terhadap jumlah unit dan biaya. Yang pertama adalah tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Contohnya yaitu penambahan roda oleh perusahaan mobil. Yang kedua, menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya penambahan air di perusahaan cat tembok jika perusahaan tidak perlu biaya dalam pemakaian air. Yang ketiga adalah menambah unit dan menambah biaya. Contohnya penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Contoh departemen lanjutan, tambahan unit akibat tambahan bahan. Misalkan di Departemen Pencampuran PT Kiat Perkasa, sebuah perusahaan minuman, air sari buah yang diterima dari Departemen Penggilingan ditambah dan dicampur dengan air berkarbonasi. Data produksi Departemen Pencampuran bulan November 2010 adalah sebagai berikut. Dalam proses awal, persediaan awal ada 1.600 liter, ditransfer dari departemen sebelumnya ada 4.000 liter, air berkarbonasi yang ditambahkan di Departemen Pencampuran ada 8.000 liter, ditransfer ke Departemen Pengalengan ada 11.600 liter, dalam proses persediaan akhir ada 2.000 liter. Laporan penyelidikan Departemen menunjukkan persediaan unit dalam proses akhir yang sudah 100% selesai untuk bahan dan 50% selesai untuk tenaga kerja dan BOP. Dari laporan biaya produksi bulan Oktober diketahui persediaan unit dalam proses pada awal November sudah 80% selesai untuk bahan dan 25% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Data biaya produksi bulan November 2010 adalah sebagai berikut. Biaya unit dalam proses persediaan awal dari Departemen Penggilingan ada Rp45.960, Rp3.760, tenaga kerja 1.710, BOP 3.420. Biaya ditambahkan ke dalam proses laporan ini dari Departemen Penggilingan 360.000, bahan 508.200, tenaga kerja 109.800, BOP 219.600. Kemudian tambahan unit metode rata-rata. Dalam metode ini diasumsikan dilakukan baik terhadap unit dalam proses awal maupun unit yang ditransfer dari Departemen Penggilingan pada bulan November. Yang pertama, mencari data kuantitasnya dulu, dirumuskan sebagai berikut. Masukkan unit dalam proses awal 1.600 ditambah dengan unit ditransfer masuk bulan ini 4.000, terus ditambah unit ditambahkan produksi 8.000, totalnya 13.600 unit. Untuk yang keluaran, unit selesai dan ditransfer keluar sebesar 11.600 unit ditambah unit dalam proses akhir 2.000 unit, totalnya 13.600. Selanjutnya mencari unit ekuivalen, dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk biaya Departemen Penggilingan ini ditransfer ke Departemen Pengalengan sebesar 11.600 unit, bahan 11.600 unit, BTKL 11.600 unit, dan BOP sama juga 11.600 unit. Selanjutnya, di dalam proses persediaan akhir untuk Departemen Penggilingan, caranya 2.000 dikali 100% sama dengan 2.000 unit, untuk bahan 2.000 dikali 100% sama dengan 2.000 unit, BTKL 2.000 dikali 50% sebesar 1.000 unit, dan BOP 2.000 dikali 50% sama dengan 1.000 unit. Untuk jumlah unit ekuivalennya, biaya Departemen Penggilingan ada 13.600, bahan 13.600, BTKL 12.600, dan BOP 12.600. Selanjutnya mencari biaya per unit. Perhitungan biaya dari Departemen Penggilingan ada tambahan. Gambarnya bisa dilihat di halaman 185.
perkasa penyelesaian dikali biaya per unit. Sama dengan 2000 dikali 100% dikali 29,85 sama dengan 59.700. Untuk bahan 2000 dikali 100% dikali 41,10 sama dengan 82.200. Untuk PTKL 2000 dikali 50% dikali 8,85 sama dengan 8.850. Untuk BOP 2000 dikali 50% dikali 17,70 sama dengan 17.700. Untuk jumlah biaya persediaan negara dalam proses akhir dijumlahkan mulai dari biaya dari Departemen Penggilingan sampai BOP totalnya 168.450. Selanjutnya penjualan. Untuk jurnal yang pertama yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran. BDP Departemen Pencampuran pada BDP Departemen Penggilingan sebesar 360.000. Yang kedua, biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen Pencampuran jurnalnya BDP Departemen Pencampuran pada bahan sebesar 508.200. Yang ketiga, distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen Pencampuran jurnalnya BDP Departemen Pencampuran pada gaji dan upah sebesar 109.800. Yang keempat ada BOP dibebankan ke Departemen Pencampuran jurnalnya BDP Departemen Pencampuran pada BOP dibebankan sebesar 219.600. Selanjutnya biaya yang selesai di Departemen Pencampuran yang ditransfer ke Departemen Pengalengan jurnalnya BDP Departemen Pengalengan pada BDP Departemen Pencampuran sebesar 1.131.000. Selanjutnya adalah tambah ini pada metode MPKP atau masa pertama kelas pertama. Yang berikut yaitu data kualitasnya dirumuskan sebagai berikut. Jadi data kualitas pada metode MPKP dan metode rata-rata itu sama, yaitu masukannya unit dalam proses awal ada 100.600 unit, lalu ada ditambahkan unit ditransfer masuk ke dalam ini yaitu 4.000 unit, ditambahkan lagi dengan unit ditambahkan di produksi 8.000 unit, sehingga menghasilkan 13.600 unit. Lalu dengan keluarannya unit selesai dan ditransfer keluar yaitu 11.600 unit, ditambahkan unit dalam proses akhir yaitu 2.000 unit, sehingga menghasilkan 16.600 unit dan antara masukan dan keluarannya sama. Dan untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu yang pertama biaya persediaan awalnya terdiri atas dari Departemen Penggilingan, di mana jumlah biayanya yaitu 45.960 dengan bahan 50.760, tenaga kerja 1.710, ongkos pabrik 3.420 dengan jumlah biaya persediaan awal yaitu dijumlahkan semua yaitu 118.500. Dengan biaya yang ditambahkan bulan ini meliputi unit dari biaya dari Departemen Penggilingan yaitu 47 unit. Lalu jumlah biayanya 360.000 dengan jumlah unit ekuivalennya yaitu 40.000, sehingga menghasilkan biaya per unitnya 9.000. Lalu unit ditambahkan produksinya ada 8.000 unit, sehingga unit dan biaya per unit disesuaikan yaitu 12.000 berasal dari 4.000 tambah 8.000 dengan jumlah unit ekuivalennya 12.000 dan biaya per unitnya 30. Yang bahannya yaitu jumlah biayanya 508.200, jumlah unit ekuivalennya 12.320 unit, sehingga menghasilkan biaya per unit 41,25. Tenaga kerjanya yaitu jumlah biayanya yang ditambahkan ada 109.800 ditambahkan jumlah unit ekuivalen 12.200 unit, sehingga menghasilkan 9 biayanya 9. Lalu overhead pabriknya yaitu jumlah biayanya ditambahkan 219.600 ditambahkan dengan jumlah unit ekuivalen 12.200 yang menghasilkan 18, sehingga totalnya jumlah biaya ditambahkan bulan ini yaitu 1.197.600 dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu 1.250,450, sehingga biaya per unitnya jumlahnya yaitu dari 30 ditambah 41,25 ditambah 9 ditambah 18 yaitu 98,2.
Lalu dengan pertanggungjawaban biayanya yaitu biaya barang dalam proses persediaan awalnya yaitu 101,850, sehingga biaya penyelesaiannya dapat disebutkan dari departemen penggilingan yaitu tadi dalam proses awalnya ada tersedia 1.600 unit dikalikan dengan 0% dikalikan dengan biaya produksinya tadi yaitu 30. Lalu biaya bahannya sama 1.600 unit dikalikan 20% dikalikan 61,25, lalu tenaga kerjanya 1.600 dikalikan 25% dikali 9. Dengan overhead pabrik 1.600 dikali 75% dikali 18, sehingga menghasilkan untuk bahannya 13.200, untuk tenaga kerjanya 10.800, untuk overhead pabriknya 21.600, sehingga totalnya setelah biaya unit selesai dan dari persediaan awalnya yaitu 147,450. Dengan jenis biayanya yang selanjutnya dari tempat pembeliannya yaitu jumlah unitnya 2000, presentase penyelesaiannya 100, biaya unitnya yaitu 30, jumlah biaya yang dibebankan yaitu 60.000 dari 60.000 dari 20.000 dikali 100 dikali 7. Lalu dengan bahannya 2000 unit kali 100% dikali 41,25 sehingga menghasilkan 82.500. Dan tenaga kerja 2000 dikali 50% dikali 9 yaitu 90.000. Lalu overhead pabriknya yaitu 2000 dikali 50% dikali 18 menghasilkan 12.000. Sehingga jumlah biaya persediaan dalam proses akhir yaitu 169.500. Lalu jurnal perjurnalannya yaitu jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya tertinggi dari Departemen Pencampuran selama bulan November dalam metode MPKP sama dengan metode rata-rata. Perbedaannya yaitu pada jurnal untuk mencatat langsung biaya dari Departemen Pencampuran di Departemen Pengalengan yaitu berbicara yang debit yaitu biaya dalam BJP Departemen Pengalengan yaitu 1.129.950 pada BDP Departemen Pencampuran yaitu 1.129.950. Aliran biayanya jumlah biaya yang ditransfer dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan dalam kedua metode tersebut berbeda. Saldo akhir akibat dalam proses Departemen Pencampuran dalam kedua tersebut juga berbeda. Saldo akibat dalam proses Departemen Pencampuran pada akhir bulan November dalam metode MPKP berjumlah 169.500. Berikut adalah laporan Departemen Lanjutan Lembar Unit Tambahan Bahan dan MPKP. Yang selanjutnya yaitu unit jumlah dalam proses. Unit jumlah dalam proses akan mengakibatkan jumlah unit yang menanggung biaya berkurang sehingga mengakibatkan biaya unitnya naik. Sedangkan tambahan unit akibat penambahan bahan akan mengakibatkan jumlah unit yang menanggung biaya tambah sehingga biaya unitnya turun. Unit jumlah dalam proses mempengaruhi beberapa bagian laporan biaya produksi. Yang pertama yaitu unit jumlah dalam proses rata-rata dengan informasi data operasi bulan Februari 2010 yaitu unit dalam proses awal dari Departemen A yaitu dengan bahan presentasinya 100%, tenaga kerja dan overhead atau biaya konversi yaitu 50%. Dengan Departemen A nya 40 unit, lalu Departemen B dengan presentasi bahan 100%, tenaga kerja dan overhead 60% dengan unitnya yaitu 22.000 unit. Unit masuk proses di Departemen A periode ini yaitu 36.000 unit. Unit ditransfer dari Departemen A ke Departemen B yaitu 28.000 unit. Unit ditransfer ke persediaan barang jadi dari Departemen B ke persediaan barang jadi yaitu 26 unit. Sedangkan unit dalam proses pada Departemen A terdapat 6.000 unit yang hilang, sedangkan dalam Departemen B yaitu 1.000 unit yang hilang. Sedangkan unit dalam proses persediaan akhir Departemen A dengan presentase bahan 100%, tenaga kerja dan overhead 40%, dengan Departemen B bahannya presentasenya 100%, tenaga kerja dan overhead 50%. Dalam Departemen A yaitu 60.000 unit dan Departemen B 40.000 unit. Sehingga pada biaya persediaan barang dalam proses awal bahannya yaitu ada biayanya 12.000 dilakukan tenaga kerja sekitar 536.920, overhead pabrik 3.805, 380. B yaitu dari Departemen sebelumnya
yaitu ada 4 dari departemen sebelumnya, yaitu departemen A, yaitu 13 juta 154.400 dengan bahannya 5.858.000 dan tenaga kerjanya 3.272.000. Kemudian panitia itu 3.599.140. Sedangkan ada informasi biaya yang ditambahkan dalam selama periode ini, yaitu ada bahan dari departemen A ditambahkan yaitu 95.134.500, tenaga kerjanya 24.264, dan kaminya 54.036.996. Sedangkan dari departemen B, yaitu ada biaya dari departemen sebelumnya 30 juta lagi. Sedangkan biaya yang ditambahkan selama periode ini, yaitu ada informasi bahannya, yaitu yang ditambahkan 78.200 dengan tenaga kerja 69.660.000. Oke, pabriknya yaitu 76.626. Berikut adalah data kuantitas laporannya, yaitu unit yang harus dipertanggungjawabkan dari presentasinya seperti itu. Lalu biaya yang harus didapatkan berdasarkan informasi tadi, biaya persediaan awalnya biasa saya sebutkan sebelumnya. Lalu cara mencari unit yang kemarin yang berdasarkan informasi, ada biaya yang ditambahkan sama tadi yang saya sebutkan, unit jika tidak digunakan 185 tahun dengan jumlah biaya yang harus diperhitungkan yang 200.022. Jumlah unit ekuivalen yaitu masing-masing menggunakan yaitu 1.000, tenaga kerja 1.400 sama dengan pabrik yaitu 1.400, sehingga menghasilkan biaya per unitnya yaitu dari jumlah biaya berarti jumlah unit ekuivalen. Untuk bahan yaitu jumlah biaya per unitnya yaitu 3.171,16, jumlah kerja 1.258,46, untuk pabriknya yaitu 1.902,69. Biaya per unit ini diperoleh dari jumlah biaya dibagi unit ekuivalen, sehingga untuk jika biaya per unitnya untuk bahan dan kerja dan operasi pabrik itu ditambahkan akan menghasilkan jumlah biaya yang harus ditanggungjawabkan biaya per unit itu semuanya yaitu 6.342,50. Untuk pertanggungjawaban biayanya, untuk biaya yang ditransfer ke departemen B tadi yaitu 28.000 unit dikali 6 kali biaya per unitnya tadi kita gunakan yaitu 6.242,50, sehingga menghasilkan yaitu untuk biaya semuanya yaitu 177,584.400. Jadi biaya persediaan dalam persakit yang sesuai persentase lagi untuk bahan yaitu kita dikali tadi 6.000 unit dikali 100% dikali 3.171,15 dari biaya dilakukan biaya unit tadi. Lalu tenaga kerjanya 6.000 dikali 40% dikali 1.968,46 menghasilkan 3.044,304. Untuk biaya overhead pabriknya 60 dikali 40% dikali 1.926,69 menghasilkan 4.566,400. Sehingga jika dilakukan itu jumlah biaya yang dilakukan yaitu ada 292,6. Untuk departemen lanjutannya untuk belanja dokumentasi rata-rata yaitu seperti berikut ini. Jadi tadi itu departemen pertama selanjutnya akan departemen lanjutan. Jadi yaitu unit yang ditanggungjawabkan persentasenya yaitu biaya departemen A 100, bahannya 100, tenaga kerjanya 60, operatornya 60, sehingga unit dalam proses persediaan awalnya yaitu kuantitasnya 2.000 unit. Jadi kita masuk dari departemen A yaitu 28.000 unit sehingga jumlahnya 50 unit. Oke, unit kita usahakan yaitu unit kita persediaan barang jadi yaitu 25.000 unit. Unit dalam proses persediaan dengan biaya departemen A yaitu 100 untuk departemen A, bahkan 100 dan kerja 50 dan operator 50.
Untuk kualitasnya untuk unit secara untuk dilakukan proses yaitu seimbang saja totalnya yaitu seimbang 30 unit. Sedangkan untuk biaya harus dipertanggungjawabkan yaitu biaya persediaan barang dalam proses awal unit dan biaya dari departemen A yaitu 2 unit dengan jumlah biaya 12.154.400. Untuk bahannya yaitu jumlah biayanya 5.828 untuk pengadaan juga 3 juga 222.400 untuk omset pabriknya juga 549.540. Bila jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal itu dijumlahkan semuanya menghasilkan 25.884.440. Dengan ada informasi biaya penambahan dan bulan ini yaitu biaya unit dan biaya transport di departemen A yaitu ada 28.000 unit dengan jumlah biaya 197,540 dengan jumlah unit ekuivalennya 30.000 dengan biaya unitnya yaitu 6.557,9. Bila jumlah unit proses yaitu 30.000 unit, ada informasi unit hilang dalam proses yaitu 1.000 unit sehingga jumlah unit dan biaya yang disesuaikan yaitu 29.000 unit dari tadi jumlah unit proses yaitu 29.000 dan kurangi jumlah dalam proses 1.000 sehingga meningkat 9.000. Dan jumlah unit ekuivalennya 29.000 biaya per unitnya 60,277,20 dengan bahan yang ditambahkan pada bulan ini yaitu jumlah biayanya 78.300. Tenaga kerjanya harus sebesar 660.000, beberapa pabriknya 660.000 sehingga menentukan jumlah unit ekuivalen masing-masingnya yaitu untuk bahan 29.000 unit, untuk tenaga kerja 27.000 unit, untuk overhead pabrik 27.000 unit sehingga menghasilkan biaya per unit untuk bahan tenaga kerja dan overhead pabrik masing-masing yaitu 2.902 unit, untuk tenaga kerja 201,20 unit, overhead pabriknya yaitu 2.971,32 sehingga jumlah biaya harus ditanggung jawabkan di jumlah semua yaitu ada 428.554,840 sehingga dijumlahkan yaitu biaya per unitnya yaitu 15.100,121. Sedangkan untuk pertanggungjawaban biayanya yaitu biaya ditransport persediaan barang dikalikan 25.000 dikalikan dengan biaya per unitnya yang kita hitung pada biaya yang harus ditanggungjawabkan sehingga dikalikan menghasilkan 30.378 Setelah biaya persediaan barang dalam proses akhirnya tadi diketahui bahwa terdapat persediaan barang dalam proses akhirnya yaitu 44.000 dikalikan dengan persentase dikalikan dengan biaya per unitnya sehingga menghasilkan jumlah unit ekuivalennya dari departemen A yaitu 26.508,800 dengan bahan jumlah unit ekuivalennya yaitu 11.808 dengan tenaga kerja 5.402,400 dengan pabrik jumlah 42,640 jika dijumlahkan semua jadi jumlah biaya yang harus ditanggung yaitu ada 4.408,800. Kenapa perjalanan dalam metode itu yaitu yang pertama ada biaya bahan baku digunakan departemen A dan departemen B yaitu ada dalam grafiknya BDP departemen A dan BDP departemen B pada bahan yaitu 103,173 yang kedua yaitu jumlah untuk distribusi biaya tenaga kerja produksi ke departemen A dan departemen B yaitu pada debitnya itu BDP departemen A dan BDP departemen B masing-masing yaitu 24.204 dan untuk produksinya itu 69.140.000. Pada gas upahnya yaitu 105 juta 174,200. Yang ketiga yaitu biaya
dibebankan ke Departemen A dan Departemen B, yaitu pada PDB Departemen A yang memaksimalkan 3.696 PDB Departemen B yaitu 76.616.000. Sedangkan pada biaya audit pajak itu 130.662,396. Dan yang keempat yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B yaitu PDB Departemen B pada PDB Departemen A yaitu 174,400. Yang kelima yaitu biaya unit selesai di Departemen B yang ditransfer ke pengerjaan barang jadi yaitu pada barang jadi debit pajak PDB Departemen B yaitu 328 hingga 340. Selanjutnya ada unit nilai dalam proses metode MPKP Departemen A. Data kuantitas Departemen A dalam metode MPKP sama dengan metode rata. Dalam proses melibatkan data keluaran tambah satu unsur menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama unit selesai yang ditransfer ke Departemen B yaitu 28.000 unit, yang kedua unit dalam proses akhir 6.000 unit, dan yang ketiga unit dalam proses yaitu 6.000 unit. Unit ekvivalent Departemen A sama dengan metode rata karena unit dalam proses tidak dibebani biaya. Unit tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan unit ekvivalent dalam metode MPKP. Unit ekvivalent Departemen A dengan metode MPKP dapat dihitung berdasarkan perhitungan unit ekvivalent metode rata seperti yang ada di buku halaman 203. Ini merupakan laporan dari departemen pertama yang dalam proses metode MPKP. Data kuantitasnya yaitu yang pertama unit dalam proses persediaan awal, bahannya 100%, tenaga kerja 50%, overhead 50%, dan kuantitas 4.000 unit. Kemudian unit masuk produksi bulan ini dan kuantitas 36.000 unit, kemudian total 40.000 unit. Unit ditransfer ke Departemen B, unit dalam proses persediaan akhir bahannya 100%, tenaga kerja 40%, overhead 40%. Kuantitasnya unit ditransfer ke Departemen B yaitu 28.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhirnya kuantitasnya 6.000 unit. Unit dalam proses kuantitasnya 6.000 unit, totalnya 40.000 unit. Kemudian yang harus dipertanggungjawabkan biaya persediaan barang dalam proses awal bahannya dengan jumlah biaya 12.684.600. Kemudian tenaga kerja jumlah biayanya 2.536.920. Overhead pabrik jumlah biayanya 3.805.380. Kemudian jumlah biaya persediaan dalam proses awalnya yaitu 19.026.900. Selanjutnya biaya ditambahkan selama bulan ini bahannya dengan jumlah biaya 95.134.500. Tenaga kerjanya 36.024.264. Overhead pabriknya 24.036.396 dengan jumlah biaya ditambahkan yaitu 185.195.160. Jumlah biaya yang harus ditanggungjawabkan yaitu 204.222.060. Kemudian ditambah dengan jumlah unit ekuivalennya bahannya 30.000 unit, kemudian tenaga kerja 28.400 unit, overhead pabriknya 28.400 unit. Sama dengan biaya per unitnya untuk bahan 33.171,15. Kemudian tenaga kerja 1.268,45, overhead pabriknya 1.902,69 dengan total biaya per unitnya yaitu 6.342,30. Kemudian pertanggungjawaban biaya ditransfer ke Departemen B dari persediaan barang dalam proses awal.
Biaya persediaan bahan dalam proses awal yaitu 19.026.900. Biaya penyelesaiannya bahan 4.000 unit dikali 0% dikali 3.171,15. Hasilnya 0 rupiah. Kemudian tenaga kerjanya 4.000 unit dikali 50% dikali 1.268,46. Hasilnya 2.536.920. Untuk overhead pabriknya 4.000 unit dikali 50% dikali 1.902,69. Hasilnya 3.805.380. Terus kemudian total beli semuanya yaitu 25.369.200. Dari unit masuk proses bulan ini dan selesainya yaitu 24.000 unit dikali 6.342,30. Hasilnya 152.215.200. Kemudian jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen B yaitu 177.584.400. Selanjutnya biaya persediaan barang dalam proses akhir. Bahannya yaitu 6.000 unit dikali 100% dikali 3.171,15. Hasilnya 19.026.900. Untuk tenaga kerja 6.000 unit dikali 40% dikali 1.268,48 dan 46. Hasilnya 3.044.304. Kemudian untuk overhead pabriknya 6.000 unit dikali 40% dikali 1.902,69. Hasilnya 4.566.456. Di total hasilnya 26.637.660. Untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu 204.222.060. Untuk metode MPKP Departemen B ini merupakan laporan unit dalam proses dengan metode MPKP. Dari data kuantitasnya yaitu unit dalam proses persediaan awal biaya Departemen A-nya 100%, bahannya 100%, tenaga kerja 60%, overhead 60%, dan kuantitas 2.000 unit. Kemudian unit transfer masuk dari Departemen A kuantitasnya 28.000 unit, di total menjadi 30.000 unit. Unit transfer ke persediaan barang jadi, unit dalam proses persediaan unit ditransfer ke persediaan barang jadi kuantitasnya 25.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhir biaya Departemen A-nya 100%, bahannya 100%, tenaga kerja 50%, overhead 50%, dengan kuantitas 4.000 unit. Unit dalam proses kuantitasnya 1.000 unit, di total menjadi 30.000 unit. Kemudian biaya yang harus ditanggungjawabkan, biaya persediaan barang dalam proses awal dari Departemen A dengan jumlah biaya 13.154.400. Kemudian bahannya dengan biaya 5.858.000, tenaga kerjanya 3.272.400, overhead pabriknya 3.599.640. Di total menjadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses awalnya 25.884.440. Kemudian biaya ditambahkan bulan ini unit dari biaya ditransfer dari Departemen A, jumlah unitnya 28.000 unit dengan jumlah biayanya 177.584.400 ditambah dengan unit ekuivalennya 28.000 unit. Jadi biaya per unitnya 6.342,30. Kemudian unit dalam prosesnya 2.000 unit, jadi 1.000 unit, jadi dikurangi totalnya jumlah unit dan biaya disesuaikan menjadi 27.000 unit.
10.000 unit. Untuk biaya per unitnya 6.577,20. Kemudian bahannya dengan jumlah biaya 78.378.300.000 ditambah yang jumlah unit ekuivalennya 27.000 unit. Biaya per unitnya menjadi 2.900.000. Kemudian tenaga kerjanya 69.660.000 ditambah jumlah unit ekuivalennya 25.800 unit, menjadi biaya per unitnya 2.700. Kemudian overhead pabrik. Overhead pabriknya 76.626.626.000 dibagi 25.800 unit sama dengan untuk biaya per unitnya yaitu 2.970. Jumlah biaya ditambahkan yaitu 402.170.400. Jumlah biaya yang harus ditanggungjawabkan yaitu 428.054.840. Untuk jumlah biaya per unitnya yaitu 15.147,20. Kemudian untuk pertanggungjawaban biaya ditransfer ke persediaan barang jadi dari persediaan barang dalam proses awal, yaitu biaya persediaan barang dalam proses awal 25.884.400. Untuk biaya persediaan barang dalam proses awal, biaya penyelesaiannya yaitu dari Departemen A 2.000 unit dikali 0% dikali 6.577,20, yaitu hasilnya 0. Bahan 2.000 unit dikali 0% dikali 2.900, hasilnya 0 rupiah. Kemudian tenaga kerja 2.000 unit dikali 40% dikali 2.700, hasilnya 2.160.000. Untuk overhead pabriknya 2.000 unit dikali 40% dikali 2.900, artinya 2.376.000. Nilainya 30.420.400. Untuk dari unit ditransfer masuk dan selesainya 23.000 unit dikali 15.147,20, hasilnya 348.385.600 dijumlah yaitu jumlah biaya ditransfer ke persediaan barang jadi 378.806.040. Untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir dari Departemen A 4.000 unit dikali 1% dikali 6.577,20, hasilnya 26.308.800. Kemudian bahannya 4.000 unit dikali 1% dikali 2.900, artinya 11.600.000. Untuk tenaga kerjanya 4.000 unit dikali 50% dikali 2.700, hasilnya 5.400.000. Terus overhead pabriknya 4.000 unit dikali 50% dikali 2.970, hasilnya 5.242.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 43.243.800 dan jumlah biaya yang harus ditanggungjawabkan yaitu 428.054.840. Perjalanan Departemen B. Jurnal untuk mencatat biaya yang berangkat dari Departemen A ke Departemen B pada bulan Januari 2010, yaitu PDB Departemen B
pada PDP Departemen A dengan total 177.584.400. Jurnal untuk mencatat biaya yang dasar dari Departemen B ke persediaan barang jadi pada bulan Januari 2010 adalah barang jadi pada PDP Departemen B sebesar 374.606.040. Aliran biaya Departemen B pada akhir Januari dalam metode MPKB 1 akun barang dalam proses Departemen A berjumlah 26.637.660 dan barang dalam proses Departemen B berjumlah 49.248.800. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, disilakan. Silakan dari kelompok 1. Ini pertanyaan dari NATO. Apabila penambahan bahan oleh departemen lanjutan itu menambah unit, apakah pengaruhnya terhadap biaya ditransfer masuk? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan Cekra. Izin bertanya, ketika terjadi perburuan awal proses pada departemen lanjutan, apa yang dilakukan terhadap departemen sebelumnya? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4. Izin bertanya, jelaskan pengaruh penambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah biaya dan menambah unit terhadap pembuatan laporan biaya produksi departemen lanjutan. Selanjutnya kelompok 5. Mbak Ayu. Saya Ayu Wulandari absen 4 izin bertanya, apakah perbedaan pengaruh penambahan unit akibat penambahan bahan terhadap pembuatan laporan biaya produksi dengan menggunakan metode MPKP dibandingkan dengan metode rata-rata? Selanjutnya kelompok 6. Mbak Elvira. Izin bertanya, apakah perbedaan pengaruh biaya hilang terhadap pembuatan laporan biaya produksi di departemen pengembangan dibanding departemen lanjutan? Kelompok 7. Mbak Frida. Apakah biaya pembukuan busa atau cacat dapat mempengaruhi penentuan BPP harga pokok produksi? Apakah biaya untuk produk rusak atau cacat dapat mempengaruhi penentuan harga pokok produksi? Berapa tadi? Selanjutnya kalau 8. Saya akan dia bertanya dari kelompok 1. Pertanyaannya, apabila penambahan bahan oleh departemen lanjutan menambah unit, apakah pengaruhnya terhadap biaya ditransfer masuk? Menurut kelompok kami, jawabannya adanya penambahan dalam biaya ditransfer masuk akibat timbulnya biaya bahan tambahan. Bagaimana? Kelompok 1. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Mas Eka. Ketika terjadi produksi ulang awal proses pada departemen lanjutan, apa yang dilakukan terhadap departemen sebelumnya? Jawaban kelompok kami yaitu produk hilang awal proses yang terjadi pada departemen lanjutan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian dengan harga pokok satuan yang diterima departemen sebelumnya. Oleh karena pemikul biaya sebelumnya berkurang dan jumlah total biaya sama maka harga pokok satuan dari departemen sebelumnya menjadi lebih proporsional. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana? Jelaskan pengaruh penambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah biaya dan menambah unit terhadap pembuatan laporan biaya produksi departemen lanjutan. Menurut kelompok kami adanya penambahan biaya bahan tambahan akibat bertambahnya bahan serta unitnya bertambah pula. Contohnya yaitu penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, Mbak Ayu. Pertanyaannya, apakah perbedaan pengaruh penambahan unit akibat penambahan bahan terhadap pembuatan laporan biaya produksi dengan metode MPKP dibanding metode rata-rata? Menurut kelompok kami, perbedaannya adalah dalam metode rata-rata, penambahan bahan oleh departemen selanjutnya yang mengakibatkan bertambahnya unit diasumsikan dilakukan baik terhadap unit dalam proses awal maupun unit yang ditransfer dari departemen selanjutnya.
pembuatan laporan biaya produksi di departemen pertama dibanding departemen lanjutan? Jawabannya, perbedaannya adalah di departemen pertama menjelang tidak dibebani biaya, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekonomi dan perhitungan biaya unit. Sedangkan di departemen lanjutan terdapat sedikit perubahan di bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan atau perhitungan biaya unit. Perlu dilakukan langkah penyesuaian terhadap jumlah unit dan biaya unit dari departemen A akibat terjadinya unit-unit dalam proses. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana pengaruhnya ke laporan harga pokok produksi jika produk hilang dalam proses awal? Jawabannya yaitu untuk produk hilang pada awal proses, maka dalam penyusunan laporan harga pokok produksi, unit produk yang hilang tidak dibebani harga pokok karena belum menikmati biaya produksi. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Apakah bisa menjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, Kak Iski. Pertanyaannya, apakah biaya untuk produk rusak atau cacat dapat mempengaruhi penentuan harga pokok? Menurut kelompok kami, terjadinya produk rusak karena kesalahan dan produk rusak tidak laku dijual, maka harga pokok produk rusak tersebut tidak boleh diperhitungkan ke dalam harga pokok produk selesai, tetapi harus dianggap sebagai kerugian, sehingga akan diperlakukan sebagai rugi produk rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.